Kalau dia nggak sanggup ya sebenarnya jangan ikut. Kalau saat kita kasih manajemen begitu dia nggak sanggup, nanti pasti bubar di jalan. Awas ya ini mas. Ada itu saya. Lamborghini. Enak banget. Lamborghini. Iya maksudnya dua gitu. Lamborghini itu. Ini lagi santai. Terus gini Wan, kalau kita nggak oke lah untuk jalan, untuk memulai itu mungkin belum bisa sendiri ya, kita ikut orang. Nah ikut orang atau ya maksudnya bukan ikut orang, apa, berkelompok dengan kawan itu kayak misalnya gini nih, berdua aja ya, kita berdua aja jalan tuh Ikut sama orang yang pernah gitu. yang ikut, ada orang udah pernah, yang lebih pengalaman atau yang sejajar, oke gitu ya. Nah, katakan sekarang yang lebih berpengalaman gitu. Gimana baiknya itu? Karena kalau ada dua orang aja jalan itu kan kadang-kadang masing-masing ritmenya aja beda, ya kan? Ritme beda, terus keinginan beda, apa semangat beda gitu ya. Gimana sebaiknya? Ya kalau ada, ini ngitung dari teman perjalanan saja ya. Ya boleh. Jadi gini, Cerita. kalau ada teman baru yang mau ikut, Ya. kita kalau udah ngerasa bisa pernah jalan itu, jangan pernah tolak. Ya kita ilmu kita bagilah gitu kan. Ya. Cuma yang teman baru itu sebisa mungkin ngertiin kita yang udah cara jalan, karena otomatis kita ngikut perjalanan saya nih namanya nih. Iya, iya. Manajemen saya bikin kan. Iya. Nah, otomatis nih si teman yang baru mau ngikut harus ngikutin manajemen yang saya atur. Jadi jangan sampai nanti di jalan ngacak-ngacak gitu. Jadi yang seharusnya perjalanan satu hari di saat yang umpamanya 100 kiloan, Ya. nanti dia protes maunya 80 ke bawah, ya kan nggak nyampe-nyampe. Apalagi kalau perjalanan udah keluar. Di negara orang kan beda, punya waktu. Iya, iya. Iya. Emang kita jalan itu terplanning semua, terencana harus. semua ya. Ah. Jadi nggak bisa Nah, orang yang baru gitu, orang yang semuanya. baru itu juga harus punya etika untuk mengikuti orang yang udah pernah jalan. Oh, oke. Kan logikanya di situ kan. Iya. Umpamanya saya dibalik aja deh. Ya. Saya ngikut orang Ya. saya minta ikut ke dia. Ya. Dia lebih pengalaman. Iya. Dia punya planning. Saya harus ngikutin. Etikanya gitu harus ngikutin orang yang udah pengalaman. Walaupun planning itu mungkin dibuat berdua juga ya, pasti dibuat berdua lah. Biasanya kalau orang ngikut, kita ngikutin planning orang yang ngikut. Oh gitu ya. Kan kita kan pasti kan saya kan kalau orang baru pasti di briefing. Iya. Pasti di briefing. Oke. Karena tanpa saya ngikut juga dia tetap jalan. Oke. Berarti gini Wan, kalau misalnya jalan berdua aja gitu ya, lebih dari satu orang lah ya, lebih dari satu orang, itu kan ada kadang-kadang ya akhirnya ada di satu titik, entah karena sudah capek atau udah beda pandangan, beda keinginan ya. Ini memang harus ini ya, apa namanya, pinter-pinter redam ego gitu atau gimana? Orang baru ya, orang baru maupun yang lebih berpengalaman Bang. Kalau sama-sama bareng, sama-sama udah tahu ya kita ya harus sama-sama ngerti kalau sebelum saya ya. Tapi kalau sama-sama orang baru, pengalaman pribadi saya malah kalau saya mau egois mah saya tinggalkan. Jadi maksudnya ritmenya saya kencengin, tapi kan saya enggak. Malah kadang-kadang saya kalau jalan sama orang yang baru saya taruh depan, saya di belakang. Jadi saya ngikutin irama dia. Cuma saya udah bilang kalau ada teman baru ikut, kita sehari jangan sampai cuma di bawah 100. Kecuali kondisinya kalau kena halangan ya, hujan, besar, segala macam itu beda. Tapi kalau jalan normal, kita harus di atas 100. Sesuai rencana lah ya, sesuai planning gitu ya. Tapi cukup kita punya planning A, planning B juga kan. Kalau nggak sesuai rencana, itu
Nah, terus selanjutnya gimana? Iya. Oke. Kan sebelum jalan kan udah kita ceritain. Oke. Nanti perjalanan seperti ini loh. Oke. Ya, bisa dipahami itu. Memang ada cerita pernah jalan gitu terus langsung akhirnya tidak tercapai karena bubar di jalan. Iya pernah 3 kali malah. Oh, 3 kali? 3-tiganya malah orang baru. Oh gitu. Nah, jadi kan saya gini, Ah. saya kan hobi naik sepeda, Iya. walaupun udah ada sedikit pengalaman, tapi saya juga nggak mau pelit, ilmu Iya. sama teman gitu. Ada Iya. teman kita ikut, ayo monggo ikut. Ya. Nah, Ya. biasa kalau baru-baru ngikut kan temen tuh bagaimana cara supaya benar diajak. Ya. Tapi dari 3 perjalanan ini rata-rata setelah di jalan malah dibalik manajemen urus saya ini, katanya malah dia yang ngatur irama perjalanan. Ya, bubar kalau begitu. Iya. Oh. Dan biasanya saya kalau udah beda pendapat nggak banyak ngomong, paling saya tinggal jalan aja udah. Karena gini, dari perjalanan 3 itu setiap orang yang pernah jalan sama yang pernah jalan sama saya udah jalan semingguan aja atau lebih dari semingguan itu dia kayak udah pernah kemana gitu, jadi malah ngatur perjalanan. Jadi wah, ini orang udah pintar, ya udah dah daripada nanti crash tambah dalam, ya udah bisa aja mendingan. Itu yang aku bilang loh, Wan. Apa enggak ini ya? Apa enggak ya betul seperti itu, kita punya planning. Cuma kan kadang-kadang situasi lapangan kan berkembang dan kita harus menyesuaikan. Disitulah aku pikir baik yang sudah berpengalaman maupun yang baru ya kita agak pengertian. Nah, sebenarnya begini, Pengertian. kalau saya pribadi kan udah berusaha untuk mengertikan karakter dia yang baru. Ya. Tapi yang saya bingung tuh kadang-kadang etika dia sebagai orang yang ngikut saya itu dia nggak mau matuin gitu. Oh, oke. Ya. Ya kalau satu waktu ente jalan sama aneh kan, sama-sama kita jalan, ya kita bareng-bareng. Ya. Kita bisa lah, kita beda deh. Kalau menurut saya gini, antara pesepeda yang biasa jalan, dua teman yang sepeda bareng, yang biasa juga bareng, sama orang yang biasa jalan sama yang baru, beda. Jadi rambu-rambunya gimana? Kalau misalkan orang mau ikut bareng naik sepeda nih, jarak jauh, rambu-rambunya gimana itu? Etikanya gitu. Etika kalau orang mau sepeda nih dia bareng ikut orang, rambu-rambunya gimana tuh? Aturan Ya dalam itu, kelompok sebenarnya tuh. begini, mama orang baru nih, Wan gue ikut lu dah, ayo boleh nggak apa-apa nggak masalah. Nah kan saya kan langsung ngejabarin planningnya kayak gini saat gitu kan, kayak gini. Nah naik nanti di jalan planning seperti ini loh, jalurnya seperti ini perkiraan makan waktu sekian hari. Jadi saya juga butuh, saya nggak bisa lama-lama di jalan, perkiraan waktu sekian doang, jadi per hari sekian gitu. Itu dijabarin gitu kan. Nanti si Mac kan nanya, oh kekuatan gue cuma segini gitu. Ya nanti dikurangin aja kilometer, yang penting jangan terlalu banyak ngacak-ngacak apa rencana yang saya udah bikin gitu. Kalau dia nggak sanggup ya sebenarnya jangan ikut. Kalau saat kita kasih manajemen begitu dia nggak sanggup, nanti pasti bubar di jalan. Orang yang sanggup aja bilang akhirnya bubar, apalagi dia nggak sanggup. Jadi kuncinya memang di persiapan. Di persiapan itu memang harus kuat sekali. Kuat betul. Nah, orang yang lebih berpengalaman biasanya memang matang itu di persiapan. Jadi Karena kita karena perjalanan kan bukan sehari 2 hari, Iya, betul. malah lebih dari sebulan. betul. Kita mau pergi 1000 kilo, ya kan? 1000 kilo itu kita udah tahu. Kita punya waktu cuma 2 minggu. Berarti dalam 2 minggu itu per hari kita harus tempuh berapa supaya bisa 1000 kilo. Kita punya spare waktu berapa hari, itu udah jelas semua. Itu di planning udah jelas semua. Ya, orang yang baru mulai ya harus ngikut planning itu, ngikut dari awal rencana itu. Jadi dia punya gambaran. Kalau dia seperti ini, perjalanannya seperti ini, sehari harus sekian, saya latihannya harus seperti apa supaya bisa ya. Nah, latihannya seperti apa Memang supaya pengalaman saya masalahnya gini, dari teman yang pernah ikut saya itu jarak yang ditempuh itu udah di atas 2000 km. Kalau untuk orang baru kan lumayan tuh, kecuali kalau kita yang udah biasa. Kayak keliling Kalimantan itu berapa tuh? Sekitar 4.500 ada ya? Iya. Bisa waktu saya keliling Pulau Jawa berapa kilo itu? Lumayan tuh. ya. Muter tuh, jadi saya sampai Banyuwangi, saya sampai Merak lagi, muter gitu. Kamu sih muter-muter. Terus? Ya itu
makanya saya bilang Oke. kalau merasa teman yang mau ikut kira-kira wah bayangannya nggak kuat, ya jangan ikut daripada nanti bubar juga. Tapi juga jangan ini nggak mikir nggak mampu, nggak bisa dulu gitu. Kalau memang punya kemauan pasti bisa dipersiapkan. Yang sebenarnya kan? sih yang bagus itu kalau ada orang baru mengikut, yang penting etika dia sebagai orang yang baru mulai selalu ngikutin perjalanan planning perjalanan orang yang udah jalan itu ya, apalagi dia ingin ngikut. Ya. Beda kalau umpamanya bikin rencana berdua, beda. Ya. Kalau orang ikut tuh berarti yang punya rencana orang yang bikin. Jadi gitu ya sobat, itu ceritanya dari Iwan Twitter. Jadi kalau Nek, memang siapin dulu aja barang. keinginan punya Berapa ke bawah dulu? rencana untuk jalan, jangan ragu untuk jalan bersepeda jarak jauh. Oke, ikuti perjalanan kami selanjutnya. Ciao.